akan mempresentasikan sebuah proses daur hidrologi. Itu, yuk perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Sylvie Putriana, nomor absen 33. Nama saya Lenitan Absen Yotia, nomor absen 12 dari 10 TJKT 2. Perkenalkan, nama saya Nuria Datul Ais, nomor absen 23 dari kelas 10 TJKT 2. Nama saya Muhammad Adem Ramadhani, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Alfi, absen 2. Tijarani Azara, nomor absen 5 dari kelas 10 TJKT 2. Tujuan dari pembuatan proyek ini adalah agar kami dapat menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Alat dan bahan yang kami butuhkan yaitu styrofoam, mika, kapas, cutter, gunting, miniatur tanaman, solasi, selang, kertas origami. Potong styrofoam berwarna biru menjadi 2 bagian. Selanjutnya siapkan mika bentuk seperti kolam dan tempelkan. Siapkan 2 styrofoam berwarna hijau yang sudah dipotong sesuai ukuran dan tempelkan. Tempelkan styrofoam berwarna biru dengan posisi tegak dan mendatar. Lubangi bagian atas styrofoam sebesar ujung selang. Potong ujung tutup botol sekitar 5 cm dan lubangi sesuai besar ujung selang. Terus tempelkan selang dan ujung tutup botol di styrofoam yang sudah dilubangi. Lalu buat awan mendung menggunakan kapas dan diberi warna menggunakan spidol. Dan setelah itu tempelkan awan mendung di sekeliling luar ujung botol. Lalu tambahkan plastik yang sudah diisi air dan ikatkan di ujung selang. Setelah itu hiasi dengan miniatur tanaman, rumput, dan matahari yang dibuat dari kertas origami. Bahkan keterangan proses pembuatan hidrologi siklus air. Dan pembuatan siklus air pun sudah selesai. Proses terjadinya siklus air yaitu diawali oleh panasnya matahari yang memanaskan permukaan bumi sehingga air menguap dan terjadinya evaporasi. Hilangnya uap air juga berasal dari tumbuhan. Proses ini disebut dengan transpirasi. Uap-uap air akan berkumpul dan membentuk awan di atmosfer sehingga terjadinya pengembunan dan siklus ini disebut dengan kondensasi. Adanya angin atau perbedaan udara sehingga angin itu berpindah tempat. Proses ini disebut dengan adveksi. Suhu yang semakin dingin akan terbentuk menjadi titik-titik air atau serpihan es. Dan serpihan es tersebut akan jatuh ke bumi sehingga proses ini disebut dengan presipitasi. Titik-titik air yang jatuh ke bumi akan diserap oleh tanah dan dibantu oleh pori-pori tanah. Sehingga proses ini disebut dengan infiltrasi. Pergerakan air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Proses ini disebut dengan runoff. Dan mengalir dari permukaan tinggi ke permukaan rendah akan menghalangi penguapan. Dan proses ini disebut dengan evaporasi. Dan siklus ini akan terus berulang kembali dan tidak akan berhenti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek berawal dari evaporasi air laut ke atmosfer dan kemudian mengalami kondensasi di ketinggian tertentu dan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air jatuh kembali ke laut.
Setelah itu, proses hidrologi sedang dimulai dari menguapnya air laut dan air dari tanaman yang disebut evaporasi dan infiltrasi ke atmosfer dan kemudian mengalami kondensasi di ketinggian tertentu dan membentuk awan. Proses siklus air panjang diawali dengan penguapan air. Kemudian uap air melewati proses sublimasi atau perubahan uap air menjadi awan yang mengandung kristal es sebelum mengalami kondensasi. Awan yang ada di atmosfer akan bergerak dibawa oleh angin ke tempat yang relatif lebih dingin atau ke tempat yang lebih tinggi di area daratan dan mengalami proses presipitasi atau turunnya hujan dalam bentuk hujan es atau hujan salju saat musim dingin di negara-negara yang memiliki 4 musim. Salju-salju yang menumpuk akan membentuk gletser. Kemudian gletser tersebut akan mencair dan mengalir melalui perairan darat menuju sungai yang akan kembali ke air laut. Setelah itu air akan mengulang kembali siklusnya. Kesimpulan dari proyek ini adalah bahwasanya matahari sangat berperan penting dalam faktor